Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat, dan tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya lah video presentasi ini dapat saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murniati, mahasiswa semester 3 program studi teknik informatika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang filsafat modern. Melalui video ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana perubahan cara berpikir manusia di masa modern dapat memberikan pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban hingga saat ini. Apa itu filsafat modern? Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang berarti baru atau masa kini. Di dalam dunia filsafat modern dapat kita pahami sebagai cara berpikir yang berkembang sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18. Ketika manusia mulai melihat dunia dengan pendekatan yang lebih rasional, empiris, dan juga kritis, pada masa ini, cara berpikir manusia mengalami perubahan besar. Jika pada abad pertengahan pemikiran sangat dipengaruhi oleh otoritas gereja dan juga dogma keagamaan, maka dalam filsafat modern manusia sudah mulai berusaha untuk melepaskan diri dari tradisi tersebut. Keberadaan yang ada tidak lagi diterima begitu saja, tapi mulai diuji melalui akal dan juga pengalaman. Filsafat modern juga menjadi tonggak peralihan menuju cara berpikir yang lebih mandiri dan juga ilmiah. Akal manusia dan pengalaman nyata dijadikan dasar utama dalam mencari kebenaran. Maka dari sinilah lahir cara pandang baru dalam memahami alam, kehidupan sosial, dan juga keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat modern tidak hanya sekedar menjadi tahap baru dalam sejarah filsafat, tetapi juga merupakan sebuah revolusi intelektual yang membuka jalan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga peradaban modern seperti yang kita rasakan sekarang. Dilanjutkan pada faktor sejarah lahirnya filsafat modern. Filsafat modern itu pada mulanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa peristiwa besar dalam sejarah Eropa yang membuat cara berpikir manusia berubah cukup drastis. Perubahan inilah yang akhirnya melahirkan filsafat modern. Pertama, pada masa Renaissance, yaitu pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Ini bisa dibilang sebagai masa kebangkitan di Eropa. Pada periode ini, seni budaya dan juga ilmu pengetahuan mulai berkembang cukup pesat. Manusia mulai sadar bahwa mereka punya potensi besar, bukan cuma sebagai makhluk yang pasrah pada tradisi. Dari sinilah kebebasan berpikir dan juga berkreasi mulai muncul, dan manusia berani menggunakan akalnya untuk memahami dunia. Selain itu, ada juga reformasi gereja pada abad ke-16. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan juga John Calvin. Sebelumnya, gereja punya peran yang sangat besar dalam menentukan kebenaran. Akan tetapi, lewat reformasi ini, pandangan tersebut mulai dipertanyakan. Manusia jadi mulai berpikir bahwa kebenaran tidak selalu datang dari gereja saja, sehingga dari situlah kebebasan berpikir mulai berkembang. Kemudian muncul revolusi ilmiah pada abad ke-16 sampai dengan ke-17. Di masa ini, tokoh-tokoh seperti Kopernikus, Galileo Galilei, dan juga Isaac Newton mulai melakukan penelitian ilmiah. Pandangan lama tentang alam semesta seperti teori geosentris mencari kebenaran juga berubah. Kemudian muncul revolusi ilmiah pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Di masa ini, tokoh-tokoh seperti Kopernikus, Galileo Galilei, dan juga Isaac Newton mulai melakukan penelitian ilmiah. Pandangan lama tentang alam semesta seperti teori geosentris mulai ditinggalkan dan diganti dengan teori heliocentris. Yang paling penting, cara mencari kebenaran juga berubah, yaitu melalui pengamatan dan juga eksperimen, bukan sekedar kepercayaan ataupun tradisi. Dan yang terakhir ada perkembangan humanisme. Paham ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Humanisme menekankan bahwa manusia punya akal, martabat, dan juga kebebasan untuk berkembang. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa manusia mampu membangun peradaban melalui pendidikan, pengalaman, dan juga penggunaan akal budi secara maksimal. Tokoh kunci filsafat modern.
Filsafat modern berkembang karena peran beberapa pemikir besar yang membawa cara pandang baru tentang pengetahuan, manusia, dan juga masyarakat. Para tokoh ini tidak hanya memengaruhi dunia filsafat, tetapi juga ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan manusia secara luas. Tokoh pertama yaitu René Descartes, dikenal dengan ungkapan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Maksudnya kemampuan berpikir menjadi bukti paling dasar bahwa manusia itu ada. Descartes sering disebut sebagai bapak rasionalisme modern karena ia sangat menekankan peran akal sebagai sumber utama pengetahuan. Ia juga mengembangkan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan secara logis dan prinsip-prinsip yang jelas serta pasti. Selanjutnya, Francis Bacon. Berbeda dengan Descartes, Francis Bacon lebih menekankan pengalaman. Ia dikenal sebagai pelopor empirisme modern. Menurut Bacon, pengetahuan yang benar tidak cukup hanya dipikirkan, tetapi harus juga dibuktikan melalui pengalaman nyata, seperti observasi dan juga eksperimen. Pemikirannya inilah yang kemudian menjadi dasar berkembangnya metode ilmiah yang digunakan dalam sains hingga sekarang. Tokoh empirisme lainnya adalah John Locke. Ia terkenal dengan gagasan tabula rasa yang berarti bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong. Menurut Locke, pengetahuan manusia tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Selain itu, pemikirannya juga sangat berpengaruh dalam perkembangan teori politik liberal, terutama mengenai hak dan kebebasan individu. Lalu, Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan filsuf yang mencoba menyatukan dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan juga empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari kerjasama antara akal serta pengalaman. Selain itu, Kant juga dikenal dalam bidang etika melalui teori deontologi yang menekankan kepentingan kewajiban moral. Karena pemikirannya yang sangat luas dan mendalam, Kant dianggap sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Dan yang terakhir, Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau, dikenal sebagai tokoh penting dalam filsafat politik modern. Melalui teori kontrak sosial, Hobbes berpendapat bahwa manusia memerlukan negara yang kuat agar tidak terjadi konflik dalam keadaan alamiah. Sementara itu, Rousseau menekankan bahwa kekuasaan yang sah harus didasarkan pada kehendak umum atau general will dari rakyat. Secara singkatnya, para tokoh filsafat modern ini memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, melalui dari teori pengetahuan, etika hingga filsafat politik. Gagasan mereka menjadi fondasi bagi lahirnya ilmu pengetahuan modern, demokrasi, dan pemikiran humanis yang masih berpengaruh hingga saat ini. Ciri khas pemikiran filsafat modern. Filsafat modern punya ciri-ciri khusus yang membedakannya dari filsafat pada abad pertengahan. Kalau di abad pertengahan manusia cenderung bergantung pada otoritas tradisi dan agama, maka di masa modern cara berpikir manusia mulai berubah menjadi lebih bebas dan juga kritis. Pada ciri yang pertama adalah rasionalitas sebagai dasar utama. Filsafat modern sangat menekankan rasionalitas, artinya akal budi manusia dianggap sebagai sumber utama dalam mencari kebenaran. Manusia diyakini mampu memahami hukum-hukum alam dan realitas melalui pemikiran rasional tanpa harus selalu bergantung pada otoritas agama ataupun tradisi yang sudah ada sebelumnya. Kedua adalah empirisme dan metode ilmiah. Selain akal, pengalaman juga punya peran penting. Filsafat modern menekankan pentingnya empirisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung, observasi, eksperimen, dan metode ilmiah mulai digunakan sebagai cara utama untuk menemukan kebenaran. Dari sinilah ilmu pengetahuan modern berkembang secara lebih sistematis dan bisa diuji kebenarannya. Ciri berikutnya adalah munculnya sikap kritis terhadap otoritas tradisional. Para filsuf modern tidak lagi menerima kebenaran begitu saja hanya karena diwariskan oleh gereja, bangsawan, atau sistem feodal. Mereka berani mempertanyakan, mengkritik, dan meneliti ulang berbagai pandangan lama. Sikap inilah yang mendorong lahirnya kebebasan berpikir dan penelitian yang lebih mandiri.
Lalu pada ciri yang keempat adalah pentingnya individu dan kebebasan berpikir dalam pemikiran modern. Manusia dipandang sebagai individu rasional yang memilih hak dan kebebasan. Setiap orang berhak menentukan cara berpikirnya sendiri dan menyampaikan pendapatnya. Dari gagasan inilah kemudian lahir konsep tentang hak asasi manusia, demokrasi, serta kebebasan intelektual. Lalu ciri yang kelima adalah sekularisasi pemikiran. Filsafat modern juga ditandai dengan sekularisasi pemikiran. Ini bukan berarti menolak agama, tetapi pemikiran filosofis tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dogma keagamaan. Para pemikir modern berusaha memahami dunia dengan pendekatan yang lebih rasional dan juga ilmiah, sehingga filsafat menjadi lebih mandiri. Lalu antroposentrisme berbeda dengan filsafat abad pertengahan yang bersifat teosentris atau berpusat pada Tuhan. Filsafat modern lebih menekankan pada antroposentrisme. Manusia dijadikan pusat perhatian, terutama potensi, martabat, serta kebebasannya. Manusia dipandang sebagai subjek aktif yang mampu membentuk peradaban. Lalu pada ciri yang terakhir adalah pemikiran modern memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemajuan manusia, dipercaya mampu berkembang dan memperbaiki kehidupannya secara berkelanjutan melalui akal dan juga pengalaman. Pandangan inilah yang menjadi dasar berkembangnya sains, teknologi, serta perubahan sosial dan politik di dunia modern. Secara keseluruhan, ciri-ciri ini menunjukkan adanya pergeseran besar dari ketergantungan pada otoritas tradisional menuju rasionalitas, pengalaman empiris, dan kebebasan individu. Perubahan cara berpikir inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran filsafat baru pada masa modern. Lanjut pada kontribusi filsafat modern. Filsafat modern tidak hanya berhenti pada gagasan ataupun teori saja, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perkembangan peradaban manusia. Banyak hal yang kita rasakan hari ini sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran para filsuf modern. Salah satu kontribusi terbesar filsafat modern adalah lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dengan menekankan rasionalitas, pengalaman, dan metode ilmiah, cara manusia memperoleh pengetahuan menjadi lebih terstruktur dan bisa diuji kebenarannya. Tokoh seperti Francis Bacon dan Galileo menegaskan pentingnya observasi dan eksperimen, sehingga sains berkembang secara sistematis dan tidak hanya berdasarkan kepercayaan semata. Lalu, filsafat modern juga berperan besar dalam berkembangnya gagasan hak asasi manusia. Pemikiran modern menempatkan individu sebagai subjek yang bebas dan rasional. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memberikan dasar pemikiran bagi sistem demokrasi modern yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak dasar manusia. Selain itu, filsafat modern juga menjadi fondasi bagi revolusi industri dan berkembangnya teknologi. Keyakinan bahwa manusia mampu mencapai kemajuan melalui akal dan ilmu pengetahuan mendorong penerapan sains dalam bidang teknologi. Hal ini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Kontribusi lainnya adalah terbentuknya pola pikir kritis dalam pendidikan dan juga kehidupan sosial. Filsafat modern mengajarkan manusia untuk tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan, menguji, dan juga menilai berdasarkan akal sehat serta bukti nyata yang ada. Sikap ini kemudian menjadi dasar dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial, di mana kebebasan berpikir dianggap sebagai kunci dalam kemajuan. Dan yang terakhir adalah warisan pemikiran filsafat modern tidak berhenti pada zamannya. Justru dari filsafat modern inilah lahir berbagai aliran filsafat kontemporer seperti eksistensialisme, fenomenologi, hingga postmodernisme. Aliran-aliran tersebut banyak terinspirasi dari dasar pemikiran modern yang menekankan kebebasan dan juga rasionalitas manusia. Jadi, secara keseluruhan, filsafat modern tidak hanya mengubah cara manusia berpikir, tetapi juga membentuk arah perkembangan ilmu pengetahuan, politik,
teknologi, dan juga kehidupan sosial dengan memperkuat semangat humanisme dan individualisme. Filsafat modern menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi martabat dan kebebasan untuk membangun peradabannya sendiri. Dampak pemikiran inilah yang masih kita rasakan hingga sekarang. Lalu, sebagai kesimpulannya, filsafat modern merupakan titik balik penting dalam sejarah pemikiran manusia. Jika sebelumnya cara berpikir sangat dipengaruhi oleh otoritas dan juga tradisi, maka pada masa modern manusia mulai menempatkan akal, pengalaman, serta sikap kritisnya sebagai dasar pencarian kebenaran.